Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang perakitan mesin lukis bakar. Di sini kita menggunakan trafo 5 ampere yaitu trafo CT. Untuk langkah pertama kita lepaskan dulu baut dan murnya yang mengait agar nanti bisa dibongkar. Kita lakukan dengan hati-hati, santai saja, jangan terburu-buru. Setelah semuanya terbongkar, langkah selanjutnya kita cari penguncinya. Oh ya teman-teman, penguncinya itu ada dua sisi. Kita bisa membukanya dengan menggunakan ujung obeng. Lalu bisa kita pukul perlahan-lahan. Nah, setelah terlepas bisa kita langsung tarik. Kemudian kita cari sisi yang satunya lagi. Ini sisi yang satunya. Jangan terburu-buru, santai saja kalau membukanya. Pastikan ada lem yang menempel itu sudah tercopot. Nah, ini tinggal kita tarik menggunakan tang. Langkah selanjutnya bisa kita hentak-hentakkan pada permukaan yang kasar, atau bisa juga menggunakan silet untuk melepaskan lemnya ini, karena antara sisi sama sisi itu ada perekatnya. Kita pastikan semua lemnya itu sudah terlepas. Kita cek, jangan lupa semua sisi yang ada 4 itu sudah terlepas semua lemnya. Nah, setelah terlepas kita protoli. Ya memang agak rumit begini kawan-kawan, harus satu persatu sampai terlepas semua. Oke, harus sabar. Dan usahakan dari sisi kanan dan kiri secara bergantian. Nah, ini sudah hampir selesai untuk pencopotan. Ya memang agak rumit, tinggal yang terakhir. Ya sudah terlepas semua. Jadi begini tampilannya trafo yang sudah diprotoli tadi. Tinggal gulungannya saja ini nanti kita protoli. Dan ini plat yang kita protoli tadi. Langkah selanjutnya kita buka penutup kertas yang membungkus gulungan kuningan. Bisa menggunakan silet atau gunting sama saja. Lakukan secara perlahan, usahakan kertasnya nanti masih bisa dipakai lagi walaupun menggunakan tambahan solasi. Kita buka ini. Kita buka lagi penutup yang kedua, jadi ada 2 lapisan. Usahakan pelan-pelan saja, jangan sampai sobek kertasnya. Ini kita lelehkan dulu menggunakan solder agar ujung dari kuningan itu bisa terlepas. Ini sangat kecil sekali, harus hati-hati ya teman-teman. Ini panas ujungnya. Kita lelehkan satu persatu.
Dan setelah kita lelehkan nanti kita solder lagi, jadi menggunakan tinul. Lalu bisa kita lepas. Nah, ini kita lihat serabut-serabutnya yang sudah dilepas tadi. Usahakan serabutnya itu jangan sampai putus, karena nanti ini masih bisa disambung lagi. Atau untuk melindungi serabutnya bisa kita pakai solasi agar tidak kemana-mana bulu serabut itu. Dan ini adalah tampilan ketika kedua sisinya sudah dilepaskan. Tampilannya begini. Tinggal kita membuka gulungan yang berada di dalam. Lakukan hal yang sama. Nah, ini. Kemudian gulungan ini kita gulung, kita lepaskan semua. Ya, bisa menggunakan kardus untuk menggulung ini. Langkah selanjutnya kita ukur kira-kira ukuran 1,5 meter, kemudian kita hitung sampai ada 12. 1,5 meter dikali 12, yang dipakai hanya sedikit nanti. Dari gulungan tadi masih sisa segini. Lalu 12 helai benang tadi kita gulung secara manual. Usahakan serapi mungkin, walaupun tidak seperti gulungan pabrik. Ini kita modifikasi sendiri. Ya, perlahan-lahan, sekiranya rapi, merata. Dari sisi kanan sampai kiri itu usahakan merata. Nanti dari kedua ujungnya kita satukan pada sisi yang sama. Kita selesaikan dulu penggulungannya. Agar lebih rapi bisa kita potong ini. Usahakan serapi mungkin. Lalu untuk gulungan yang bagian dalam bisa kita tutup lagi nih. Atau kita bisa menggunakan nanti solasi apa saja, yang penting kertasnya tadi usahakan jangan sampai hilang, karena kualitas kertas kardus sama kertas bawaan trafo itu berbeda. Kalau kertas bawaan trafo itu kebanyakan untuk kertas yang tahan panas, jadi awet. Bahasa Indonesia isolasi apa? Lalu kita pasang lagi yang kita copot tadi. Jadi untuk yang ini sudah tidak terpakai, jadi hanya memakai satu sisi saja. Lalu kita kaitkan semuanya sebelum kita solder kembali.
kita rekatkan lagi tadi yang sudah dikaitkan. Ya, kalau lebih bagusnya kita menggunakan tinol tambahan. Jadi yang sudah meleleh pertama tadi kita tambahkan lagi tinol lagi agar lebih kuat. Dan jangan sampai solderan itu mengenai gulungan yang bagian dalam, usahakan terkena bagian luar saja agar nanti fungsi trafo bisa berjalan baik. Selanjutnya kita solder yang dua ujung tadi dari 12 benang tadi agar menjadi satu. Kita cukup menyolder bagian ujung saja. Dan setelah selesai kita kembalikan lagi posisi awal tadi, kita rakit lagi trafonya sampai selesai ya, ini sampai pada bagian yang akhir. Setelah selesai semuanya untuk pemasangan plat yang berbentuk huruf E, kemudian kita sisipkan yang berbentuk huruf I. Jadi bergantian 1E 1I 1E 1I. Dan ini lakukan sampai ke semuanya merata. Harus menggunakan ketelatenan ini. Setelah semua terpasang, kita rapatkan. Untuk langkah yang terakhir kita pemasangan penguncinya ini tadi. Jadi tidak zigzag, mengelompok untuk penguncinya. Lalu kita pasang lagi pengaitnya. Usahakan untuk pemasangan itu kencang seperti semula. Dan selesai perakitan semuanya. Seperti inilah tampilan trafo yang sudah kita modifikasi. Kemudian jangan lupa tonton part yang kedua untuk perakitan komponen yang lainnya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.